kembali lagi bersama saya Sofyan Nur Hidayat di channel YouTube saya Sofyan NH Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran ya? Kita lagi di mana? Kita lagi di Gunung Uhud atau Jabal Uhud ya. Dan jangan skip videonya. Kita akan keliling karena di sini ada banyak peninggalan-peninggalan sejarah. Ada makam syuhada Uhud, ada Gunung Uhud. Ini yang namanya Gunung Arimah. Ada juga gua yang dipakai sembunyi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita cari ya. Oke, jangan skip videonya, jangan lewatkan ceritanya. Oke, let's go. Oke guys, kita ada di pelataran Gunung Arimah ya namanya. Ini gelap banget ya. Ini banyak yang nggak tahu, banyak yang salah tafsir atau bukan salah tafsir ya. Apa ya namanya? Jadi banyak yang nggak tepat gitu. Kadang orang menyebutnya Jabal Uhud itu ini. Ini namanya Jabal Arimah. Ini Jabal Arimah. Ini bukan Jabal Uhud guys. Jabal Uhud itu sebelah sananya tuh. Oke. Kelihatan gak sih? Tuh. Nah itu dia. Itu yang dinamakan Jabal Uhud. Kita lihat sekelilingnya, Masya Allah pelatarannya. Ini banyak jamaah umroh juga. Itu Jabal Arimah, itu Jabal Uhud, lebih jelas ya. Ini yang kata Nabi yang nanti gunung yang ada di surga, Masya Allah. Oke guys, lanjut lagi ya. Kita mau naik ke Jabal Arimah dulu ya. Ke Jabal Arimah dulu di sini. Nanti kita bercerita di atas tentang Jabal Arimah ini. Oke guys. Tuh, jadi ramai banget Masya Allah jamaah umroh. Cuman banyak yang salah arti. Ada yang menganggap yang kita datengin ini Jabal Uhud. Ini bukan Jabal Uhud ya. Ini Jabal Arimah namanya. Oke, jangan salah tangkap. Oke teman-teman. Kali ini saya sudah berada di bukit ya. Di bukit Gunung Arimah. Lihat. Sekitar. Oke, kembali lagi guys. Jadi pada tanggal 7 Syawal 3 Hijriah terjadilah pertempuran antara umat muslim yang dipimpin oleh idola kita semua yaitu Nabi Muhammad SAW melawan pasukan Quraisy yang waktu itu ketuanya itu pemimpinnya adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan bukan Sofyan ya. Kalau saya Sofyan, Abu Sufyan. Cuman panglima perangnya waktu itu yang cerdas, gigih dan teliti yaitu Khalid bin Walid. Pasti kalian tahu Khalid bin Walid. Dia singa atau pedang Allah yang terhunus sebutannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini di sini berarti wilayahnya itu perang itu di sini. Nah, jadi pada saat itu kita sambil jalan ya. Pada saat itu ini ada yang dinamakan Jabal Arimah. Jabal Arimah ini 15 pemanah Rasulullah, pemanah umat muslim, pemanah pasukan umat muslim di sini. Ya. Rasulullah tempatkan di sini pemanah itu. Jadi yang nyerang itu dari sono. Dari sononya. Oke, paham ya? Jelas ya? Ini jejak sejarahnya. Jadi yang nyerang dari Mekah itu dari sono. Dari sono arah sono. Rasulullah menunggu di sini, stay di sini, di sono. Kemudian yang pemanah itu di sini ditempatkannya. Terjadilah perang. Kemudian pasukan muslim menang. Jadi pasukan kafir Quraisy itu mundur, menyerah. Nah, setelah itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum perang, beliau mengingatkan kepada para pemanah
apapun yang terjadi dalam perang ini, mau saya mati kek, mau kalah, mau bumi hancur, kalian jangan turun dari gunung, jangan turun dari bukit ini, maksudnya ini, kata Rasulullah. Cuman karena waktu itu Allah alam ya, ini ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, biar dapat tarbiyah juga, kita dapat pelajaran juga dari sini. Jadi si pemanah ini melihat ganimah itu, ganimah, harta rampasan perang, mereka turun karena tergiur harta rampasan perang orang kafir banyak, mereka turun. Tersisa cuma 7 orang ya, semuanya turun si pemanah ini kecuali 7 orang tadi, yaitu Abdullah bin Jabir dan 6 pasukannya yang masih patuh terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sorry guys, saya coba turun ya. Kemudian setelah itu Khalid bin Walid yang saya katakan cerdas tadi, dia emang ahli strategi. Dia memutar kudanya karena melihat pasukan pemanah ini turun, dia memutar kavalerinya itu ke sono, memutar ke sini nih, dari sono kan dia pulang dari sono. Kaum musyrikin mundur ke sono, mundur. Melihat para pemanah turun, kaum musyrikin kembali datang dari sini ke sini, nyerang lagi. Jadi serangan balik, comeback. Kalau bahasa kitanya comeback again. Diserbulah kaum muslim, masya Allah. Dan subhanallah, di sini paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Singa Allah yang Allah sebut dengan singa Allah, sebutan dari Rasulullah itu, Sayyidina Hamzah ini adalah singanya Allah, masya Allah, yang sayang banget ke Nabi, yang ngelindungi Nabi Muhammad. Masya Allah, semoga Sayyidina Hamzah di surga bisa ketemu kita ya. Masya Allah. Jadi di sini, dan yang bikin sakit hati, yang bikin luka di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kala itu, jadi kronologisnya gini. Hindun ini kan bapaknya, ayah si Hindun ini, kita cerita tentang Hindun ya. Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Pas di perang Badar, ayahnya Hindun itu meninggal, kalah. Jadi perang Badar itu kalah, kaum kafir Quraisy kalah. Dan ini ajang balas dendam dari Hindun, dari kafir Quraisy ya. Terus setelah itu jadi si Hindun itu menyuruh budaknya, yaitu si Al-Wahsy. Dulu itu budaknya si Hindun. Namun sebelum kematiannya, setelah ketemu dengan Rasulullah, si Wahsy ini jadi mualaf ya. Jadi semuanya mualaf. Pas Fathul Mekah itu semuanya mualaf. Si Hindun juga mualaf, jadi muslim. Jadi si Wahsy ini disuruh oleh Hindun untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Si Wahsy ini, masya Allah, dia ahli tombak. Jadi pas ditombak gitu, langsung kena jantungnya Sayyidina Hamzah, masya Allah. Karena si Wahsy ini fokusnya ke Sayyidina Hamzah doang. Setelah itu dia dibebaskan, dikasih hadiah oleh si Hindun. Dan yang lebih menyayat hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu Hindun memotong telinganya Sayyidina Hamzah, mencukil matanya, mengambil jantungnya, dan memakan jantungnya. Nauzubillah min dzalik. Saking dendamnya, saking emosinya kepada Sayyidina Hamzah, karena Sayyidina Hamzah telah membunuh ayah Hindun. Ya, guys. Oke. Jadi kesimpulan dari perang Uhud ini, memang ada sedikit ya, sejarah kan bolong-bolong ya. Ada yang mengatakan Rasulullah itu nggak kalah loh. Rasulullah itu jadi sembunyi dulu Rasulullah. Terus dikabarkan ada yang membunuh Rasulullah.
Katanya Rasulullah telah saya bunuh, Rasulullah telah saya bunuh, Muhammad telah saya bunuh. Terus kemudian ada pengawalnya Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah itu masih hidup. Kemudian umat muslim semangat lagi sampai mengalahkan kaum kafir. Allahu a'lam bishawab, yang mana yang benar? Cuman banyak sejarah menceritakan dari banyak referensi yang saya baca, inilah kekalahan pertama seumur hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus menjadikan Khalid bin Walid sebagai benar julukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khalid bin Walid adalah pedang Allah yang terhunus. Pedang Allah yang terhunus. Jadi waktu itu pas Khalid bin Walid sudah masuk Muslim, sudah jadi Muslim, sudah masuk Islam, Rasulullah mendoakan Khalid bin Walid bahwasanya, ya Allah, supaya semoga Khalid bin Walid ini di setiap peperangannya tidak pernah terkalahkan. Jadi Khalid bin Walid satu-satunya panglima perang yang tidak pernah kalah. Khalid bin Walid. Bahkan Rasulullah dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Qadarullah. Masya Allah. Oke guys, kita mau lanjut ke syuhada Uhud, ke makamnya. Oke, jadi untuk saat ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.